Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 141 sampai bab ke-150. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-141. Pertarungan sengit terjadi di halaman ketiga. Yang Hu melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan seluruh 136 jurus Wudang Pure yang Vice secara agresif. Namun, Fang Bai tetap berdiri tenang di posisinya, menangkis setiap pukulan dengan santai tanpa bergeser sedikit pun. Yang Hu yang menyadari kehebatan Fang Bai dengan lapang dada mengakui kekalahannya. Di bab 142. Persaingan sengit terjadi di meja makan keluarga Lu ketika Lu Shengguo dan Lu Xingping menantang Fang Bai dalam adu minum. Namun, kemampuan makan dan minum Fang Bai yang tak terbatas justru membuat Tuan Lu dan putranya pingsan mabuk. Sebelum berpisah, Fang Bai menerima cek konsultasi medis senilai 10 juta yuan dari keluarga Lu tanpa ragu. Lalu bersenda gurau bersama Tang Wenru di sepanjang perjalanan menuju villa. Cerita dilanjutkan saat Tang Wenru mengundang Fang Bai mampir ke villanya dengan alasan ingin mempelajari jurus baru. Sesampainya di depan villa, ketajaman indera Fang Bai langsung menangkap adanya aura tidak beres dari lantai 2. Tang Wenru yang terkejut segera berlari ke atas dan menemukan gurunya. Kepala biara Jingxian tergeletak lemah memuntahkan darah akibat penyimpangan energi saat bermeditasi. Di bab 143, Kepala biara Jingxian, yaitu guru Tang Wenru, menderita luka dalam parah pada meridiannya akibat kesalahan saat berlatih. Fang Bai dengan sigap menawarkan bantuan medis menggunakan jarum akupunktur 5 elemen serta menyalurkan yuan. Sejati miliknya untuk memulihkan meridian sang kepala biara. Setelah memastikannya aman, Fang Bai pamit pulang. Rasa kagum dan benih cinta yang makin mekar mendorong. Tang Wenru langsung menelepon ibunya untuk belajar memasak demi Fang Bai, sebuah aksi manis yang diam-diam disadari oleh sang guru. Bab ke-144. Fang Bai sedang dalam perjalanan pulang menuju Siheyuan ketika perhatiannya tersita oleh kerumunan siswa di depan toko minuman dingin. Di sana, Qiu Mingyu sedang dengan berani pasang badan melindungi teman sekelasnya dari godaan dua pemuda liar. Fang Bai menyadari Mingyu dalam posisi terdesak dan tak mampu menghadapi lawan tingkat tinggi tersebut sendirian. Bab ke-145. Situasi menjadi sangat genting ketika Wu Wensong, seorang seniman bela diri tingkat kuning, melancarkan serangan ganas ke arah Mingyu. Tepat sebelum hantaman keras mendarat di wajahnya, Fang Bai muncul bagaikan penyelamat dan mencengkeram pergelangan tangan lawan dengan cengkeraman sekuat besi. Wu Wensong yang terdesak malah melontarkan ancaman dan membawa nama besar keluarga Dong Fang dari Yanjing. Namun, alih-alih merasa takut, Fang Bai justru menanggapi ancaman tersebut dengan reaksi yang tenang. Bab ke-146. Demi menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukan Mingyu, Fang Bai menghubungi Dong Fang Liming untuk meluruskan situasi. Begitu mendengar nama Fang Bai, Dong Fang Liming yang sangat menghormatinya sebagai penolong nyawa langsung naik pitam kepada anak dan cucunya yang telah berbuat ulah dan langsung mengarahkan seseorang mewakilinya ke tempat kejadian. Hubungan baik pun terjalin manis ketika Fang Bai mengenali Lin Ruoxu sebagai ibu dari gadis cilik beruncir 2 yang menggemaskan. Dong Fang Ruhua yang datang mewakili Dong Fang Liming. Di bab 147. Niat balas dendam Dong Fang Xing dan Dong Fang Chan seketika hancur berping saat bibi ketiga mereka, Lin Ruoxu, tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa Fang Bai adalah penyelamat nyawa kakek Dong Fang. Takdi juga. Pemikiran medis Fang Bai yang sangat dalam membuat Lin Ruoxu benar-benar kagum dan menaruh hormat setinggi-tingginya. Bab ke-148. Kepulangan Fang Bai dan Qiu Mingyu ke desa justru disambut oleh keheningan yang mencekam. Rumah Mingyu ditemukan dalam kondisi berantakan, sementara kedua orang tuanya telah lenyap diculik oleh musuh bersenjata. Melihat Mingyu yang panik dan terisak, Fang Bai segera bertindak cepat dengan melacak sisa aura esensi sejati serta aroma darah yang mengarah ke pegunungan utara. Demi menjaga kerahasiaan dan keamanan selama pergerakan cepat, Fang Bai bahkan menyegel titik akupunktur Mingyu agar tidak memicu keributan di perjalanan. Bab ke-149. Kisah berlanjut saat Fang Bai dan Qiu Mingyu mengintai situasi berbahaya di depan mereka.
orang tua Mingyu, yang memiliki nama asli Bai Lizan dan Zheng Yuxi. Tampak tak berdaya dalam tawanan 4 seniman bela diri tingkat tinggi dari sekte tersembunyi. Menyadari kekuatan musuh seimbang dengannya dan mustahil menang 1 lawan 4 secara fisik. Fang Bai menggunakan teknik transmisi suara kondensasi benang untuk menenangkan Mingyu. Ia berjanji akan menyelamatkan kedua orang tuanya dengan mengandalkan taktik dan kecerdasan, bukan kekuatan kasar semata. Di bab terakhir, situasi keluarga Bai Lizan berada di titik paling kritis ketika Cui Hun dari lembah dokter hantu mengancam akan membunuh putri mereka, membuat Zheng Yuxi pingsan akibat syok berat. Untuk mengacaukan konsentrasi musuh, Fang Bai secara cerdik mengarang cerita palsu dan menuduh Cui Hun telah mencuri kekasihnya yang bernama Xiao Cui. Taktik adu domba ini berhasil membuat para murid sekte Yunf memilih dia menonton, sementara rekan Cui Hun yang bernama Life Ching terpaksa maju kewalahan meladeni gempuran tinju guntur dan langkah misterius Fang Bai. Sementara itu, Cui Hun diam-diam menyiapkan serangan beracunnya. Apakah Cui Hun benar-benar berhasil meracuni Fang Bai? Ataukah tawa puasnya justru menjadi awal dari kehancurannya sendiri? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di video selanjutnya. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 141 sampai bab ke-150. Bab 141, Guntur menggelegar. Hu Xiao menunjukkan kekuatan Tang Wenru menyaksikan momentum Yang Hu meningkat di setiap langkahnya ke depan. Tangannya tegang karena gugup, mengepal, buku-buku jarinya agak memucat. Xing Ping, Dr. Fang tidak akan mendapat masalah, kan? Li Yuji merasa terintimidasi oleh aura Yang Hu yang mengintimidasi, bersembunyi di balik suaminya, Lu Xingping, dan bertanya dengan pelan. Meskipun Li Yuji ingin menjadikan Fang Bai sebagai anak baptisnya, namun Fang Bai tidak memberikan tanggapan. Ia mulai menganggap Fang Bai sebagai anaknya sendiri di dalam hatinya. Saat Yang Hu berlatih tanding dengan Fang Bai, dia merasa sangat cemas, takut Fang Bai akan disakiti oleh Yang Hu. Pada saat yang sama, dia juga merasa kesal terhadap Tuan Tua Lu, berpikir betapa menyenangkannya jika semua orang duduk bersama dan melanggar daripada menggunakan konfrontasi fisik. Siapapun yang terluka, hal itu akan memengaruhi suasana hati semua orang. Dr. Fang, hati-hati dengan pukulanku. Teriakan menggema di halaman ketika Yang Hu sekali lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, ia menggunakan jurus wudang murni yang kuat dan maskulin, yang terdiri dari 136 bentuk, sedangkan sebelumnya ia telah mengajarkan guru tua Lu versi sederhana dari teknik tinju ini, yang memiliki perbedaan mendasar. Jurus wudang pure yang dipraktikkan Yang Hu adalah teknik pembunuh sejati, sedangkan yang dipraktikkan guru tua Lu hanya untuk memperkuat tubuh dan kebugaran. Gaya gerakan kuat dan maskulin, dan gerakan kaki merupakan gerakan teknik sekte Tao yang elegan. Perpaduan kekuatan dan janji itu bagaikan harmoni yin dan yang sangat dahsyat. Di tengah halaman, Yang Hu terus-menerus mengelilingi Fang Bai. Awalnya, sosoknya masih terlihat, namun kemudian, hanya bayangan yang kabur yang terlihat. Sementara itu, 136 jurus wudang pure yang fis milik Yang Hu melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Fang Bai. Setiap hantaran, karena kecepatannya yang tinggi, menghasilkan suara, desir, saat udara di sekitarnya meledak. Serangan Yang Hu bagaikan gelombang pasang yang tak henti-hentinya, sementara Fang Bai tampak seperti perahu kecil di tengah ombak besar, terus terombang-ambing, seolah-olah risikonya terbalik kapan saja. Namun anehnya, sebesar atau seganas apapun ombaknya, perahu kecil itu tetap melaju di atas ombak dan berdiri tegak di atasnya, seolah-olah itu adalah mainan Weeble yang mengapung. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, betapapun dahsyatnya serangan Yang Hu, Fang Bai tetap tak bergerak di tempatnya dari awal hingga akhir. Lengannya menangkis atau memblokir, bergerak naik turun secara tak terduga, tampak lambat tanpa pola tertentu, namun selalu menetralkan serangan Yang Hu. Dan setiap kali Fang Bai sesekali melayangkan pukulan seenaknya, itu sudah cukup membuat Yang Hu kebingungan dan kesulitan untuk mengatasinya. Apakah ini, segala hal mengikuti kepalan tangan hati? Tang Wenru melihat pukulan-pukulan yang dilayangkan Fang Bai, yang tampak bertahan seperti tinju pengikut hati segala sesuatu, yang telah ia tekankan sebelumnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka teknik tinju, senior, yang tampak lambat dan lesu itu akan memberikan efek yang luar biasa. Itu bahkan lebih cerdik dan luar biasa daripada prinsip Tai Chi yang menyatakan bahwa 4 orang dapat menangkis 1000 pon. Pada awalnya, ketika Lu Shengguo melihat tendangan dan pukulan Yang Hu menghasilkan angin, dan teriakannya terus-menerus penuh semangat, dia menonton dengan gembira. Namun saat dia mengamati, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Serangan brutal Yang Hu hampir menghancurkan halaman rumahnya, namun dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Bai. Selain itu, Yang Hu berkeringat deras, terengah-engah, seolah-olah ia sudah kehabisan kesabaran. Sebaliknya, Fang Bai tenang dan tidak terburu-buru, menunjukkan sikap tenang yang menunjukkan kehalusan seorang guru tingkat tinggi dengan sedikit ketidakpedulian terhadap dunia fana. Dibandingkan dengan kedua pria itu,
yang lebih unggul sepertinya sudah ditentukan. Namun, Yang Hu tampak enggan mengakui kekalahan dan terus menggigit dengan keras, berteman mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik putus asa guna mengalahkan Fang Bai dalam satu gerakan. Kamu kalah, Fang Bai tiba-tiba mengeluh, lalu dia pun melayangkan pukulan langsung. Sebelumnya, baik saat menyerang maupun bertahan, Fang Bai selalu bergerak lambat dan santai. Yang Hu sudah menyesuaikan diri dengan kecepatannya, tetapi pukulan ini sungguh cepat dan tak terduga, membuatnya benar-benar lengah. Dalam keadaan panik, Yang Hu mengangkat kedua tangannya, berusaha menangkis pukulan Fang Bai dengan keahlian tenaga. Pro, tinju Fang Bai menghantam lengan Yang Hu yang terangkat, dan saat Yuan sejati mereka mengundang, udara seolah meledak, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan teredam. Yang Hu mati-matian berusaha menstabilkan tubuhnya, tetapi karena dihantam oleh gaya pantul yang kuat, kakinya menyentuh tanah saat ia terlempar ke belakang, punggungnya membentur pohon akasia di belakangnya. Sejenak, pohon itu bergetar hebat, dan daun-daun berguguran seperti hujan. Pukulan terakhir yang dilayangkan Fang Bai ke arah Yang Hu disertai suara gemuruh harimau dan gemuruh guntur, menggunakan tinju guntur raungan harimau dari teknik naga harimau singa gajah. Setelah teknik naga harimau singa gajah meningkat ke tingkat kedua, alam pengumpulan esensi, teknik ini memberikan kekuatan naga, harimau, singa, dan gajah. Tentu saja, yang disebut naga, harimau, singa, dan gajah di sini tidak merujuk pada binatang buas di dunia ini, melainkan binatang spiritual dan binatang abadi yang sangat kuat dari kehidupan Fang Bai sebelumnya di dunia cerminan dan alam abadi. Semakin tinggi peringkat binatang roh dan binatang abadi, semakin kuat mereka. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan mengerikan untuk menghancurkan gunung, sungai, dan bahkan langit dan bumi itu sendiri. Ketika teknik naga harimau singa gajah mencapai tahap awal, alam pengumpulan esensi, serangan penuh kekuatan Fang Bai dengan tinju petir raungan harimau dapat mengerahkan kekuatan seekor harimau. Pada tahap pertengahan, alam pengumpulan esensi, setiap serangan memiliki kekuatan 2 harimau. Dan pada tingkatan tertinggi, alam pengumpulan esensi, ia menguasai kekuatan 4 harimau. Begitu, alam pengumpulan esensi, mencapai kesempurnaan, satu pukulan dapat melepaskan kekuatan 8 harimau. Dengan kata lain, setiap level kecil yang dicapai oleh teknik naga harimau singa gajah milik Fang Bai akan meningkatkan kekuatan secara eksponensial. Kini, Fang Bai berada di peringkat tinggi, alam pengumpulan esensi, di mana serangan dengan kekuatan penuh setara dengan kekuatan 4 harimau. Pukulan yang dilayangkan Fang Bai kepada Yang Hu, meskipun jauh dari kekuatan penuhnya, tetap saja melebihi apa yang bisa ditahan oleh Yang Hu. Fakta bahwa Yang Hu mundur tanpa mengalami cedera apapun tentu disebabkan oleh belas kasihan Fang Bai. Hanya Yang Hu, sebagai orang yang terlibat, yang mengetahui hal ini dengan jelas. Dr. Fang, terima kasih atas belas kasih Anda. Yang Hu, sebagai seorang militer dengan ketegasan seorang prajurit, tahu bahwa kekalahan adalah kekalahan dan tidak banyak bicara lagi. Fang Bai membalas dengan mengecewakan dan tersenyum kepada Yang Hu. Tatapan Lu Shengguo semakin berbinar saat ia mengusir Yang Hu dan mendekati Fang Bai, sambil mendecakkan lidah tanda kagum. Dr. Fang, itu sangat hebat. Yang Hu dikenal sebagai harimau yang di antara para pengawalku, namun di hadapanmu, harimau ini berubah menjadi cacing belaka. Tang Wenru juga melangkah maju dan berkata kepada Fang Bai, teknik tinju yang kau gunakan untuk mengalahkan Yang Hu adalah tinju pengikut hati segala sesuatu, bukan? Namun pukulan terakhir itu tiba-tiba menjadi sangat dahsyat, itu bukan bagian dari teknik yang sama, kan? Fang Bai tersenyum dan berkata, kau ternyata menyadarinya. Kau benar, aku mengganti teknik untuk pukulan terakhir. Saya bisa saja menang hanya dengan menggunakan Ulting Follow Heart Fist, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama. Ajari aku, Tang Wenru berkata, melihat percakapanmu dengan petugas yang membuatku ingin belajar lebih banyak lagi. Nak, ayo kita pelajari bersama, kata Lu Shengguo. Lu Xingping melirik jam dan buru-buru berkata, ayah, ayo kita makan siang dulu. Kita bisa berdiskusi tentang mempelajari teknik tinju nanti. Oke, makan siang dulu. Hahaha, setelah pertarungan panjang dengan Yang Hu, Dr. Fang pasti juga lapar. Ayo, kita pergi ke restoran. Kediaman Tuan Tua Lu dilengkapi dengan koki pribadi, dan segera setelah rombongan tiba di restoran, hidangan mewah disiapkan dan disajikan. Bab 142, Undangan dari Tang Wenru. Dr. Fang, Anda seorang ahli bela diri, Anda pasti bisa minum-minum, kan? Lu Shengguo bertanya, dia tidak hanya bisa minum, tapi dia bisa minum banyak sekali. Kakek Lu, jika digabungkan dengan Paman Lu, saya khawatir tak seorang pun dari kalian bisa menandinginya. Tang Wenru ikut berkomentar. Saat kembali ke Zhongzhou, Tang Wenru pernah makan malam bersama Fang Bai dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa menikmati makan tanpa daging atau anggur. Dia bisa makan dan minum dalam jumlah yang sangat banyak, praktis seorang pemakan besar yang tak terkalahkan. Sejauh yang diketahui Tang Wenru, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa makan dan minum sebanyak Fang Bai. Yang membuat Tang Wenru bingung adalah Fang Bai tidak gemuk atau kurus, hanya seperti gantungan baju biasa. Dia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa mengonsumsi begitu banyak makanan dan minuman. Mungkinkah semakin hebat seorang ahli bela diri, semakin besar pula nafsu makannya?
Namun, guru yang pernah mengajarinya seni bela diri kuno sepertinya tidak banyak makan. Lu Shengguo telah menjadi seorang prajurit sepanjang hidupnya dengan watak yang gagah berani. Di masa mudanya, ia gemar makan potongan daging besar dan minum dalam tegukan besar. Meskipun usianya sudah lebih tua, ia masih meminum beberapa gelas setiap hari sendirian, yang menjadikannya peminum terbanyak di antara generasi yang lebih tua di militer. Lu Xingping tidak bisa minum sebanyak ayahnya, tetapi dengan pengalaman puluhan tahun di dunia birokrasi, kemampuannya dalam mengonsumsi alkohol juga patut diperhatikan. Baik ayah maupun anak memiliki sifat kompetitif yang melekat, dan ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wenru, semangat bertarung mereka langsung menyala. Karena dia bisa minum, maka mari kita minum banyak. Di tempatku ini, kamu tak boleh memendam bakat minummu. Lu Shengguo mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas yang telah disimpan selama bertahun-tahun, menunjukkan niat yang jelas untuk tidak berhenti sampai mabuk. Mengenai soal belajar tinju dari Fang Bai, dia sudah melupakannya. Kegemaran Lu Shengguo minum jauh melebihi minatnya dalam berlatih tinju. Tang Wenru dan Li Yuji sama-sama bisa minum beberapa gelas, tetapi mereka tidak pernah berlebihan, hanya duduk di samping menyaksikan Fang Bai minum bersama Lu Shengguo dan Lu Xingping. Selama makan, Li Yuji terus mendesak Fang Bai untuk tidak hanya fokus pada minum tetapi juga makan lebih banyak, menyuruhnya untuk memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri dan tidak perlu terlalu memperhatikan tata krama. Fang Bai tidak pernah tahu apa arti formal atau mengikuti aturan. Sambil menyesap anggur dan menyantap sepotong daging, tangan hampir tidak berhenti bergerak. Dia menghabiskan setidaknya 80% hidangan daging di meja itu sendirian. Semua orang, kecuali Tang Wenru, termasuk Lu Shengguo, Lu Xingping, dan Li Yuji terkejut. Bagi Lu Shengguo, Lu Xingping, dan Li Yuji, fakta bahwa Fang Bai makan dan minum dengan bebas berarti dia tidak memandang keluarga Lu sebagai orang luar. Hal itu justru membuat mereka bahagia. Pria ketiga menganggap sesi minum-minum itu sebagai sebuah kompetisi. Untuk setiap minuman yang diminum Fang Bai, Lu Shengguo dan anak-anaknya akan meminumnya juga, sehingga ayah dan anak itu hanya makan sedikit sebelum akhirnya pingsan karena memukul Fang Bai di meja makan. Karena Tuan Tua Lu sedang mabuk, tidak ada kesempatan untuk mempelajari teknik tinju apapun, jadi Fang Bai meninggalkan nomor ponselnya kepada Li Yuji, dan menyuruh Tuan Tua Lu untuk menghubunginya ketika ada waktu luang, lalu ia pergi bersama Tang Wenru. Sebelum meninggalkan keluarga Lu, Li Yuji menyerahkan cek senilai 10 juta kepada Fang Bai sebagai biaya konsultasinya, dan menyetujui bahwa Fang Bai harus menerimanya. Fang Bai pun tak berbasa-basi, mengambil cek itu tanpa melirik dan memasukkannya ke dalam sakunya. Fang Bai tahu bahwa keluarga Lu yang membayar biaya konsultasi berarti mereka tidak ingin berhutang budi padanya. Selain itu, bagi klan terkemuka seperti keluarga Lu, 10 juta hanyalah jumlah yang kecil dan hampir tidak akan mengurangi kekayaan mereka. Dengan mengunjungi keluarga Lu kali ini saja, kamu akan menghasilkan banyak uang. 10 juta untuk biaya konsultasi. Di kalangan komunitas medis Huaxia, nilai Anda kini setara dengan 4 dokter nasional terkemuka saat ini. Tang Wenru berkata dengan nada menggoda kepada Fang Bai setelah mereka masuk ke mobil pribadi keluarga Lu dan pergi. Jadi begitu, kalau begitu, saya mengalami kerugian besar. Fang Bai menamparkan pahanya, sambil berkata dengan menyesal, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh keempat tabib nasional hebat itu, aku bisa. Jadi nilai saya seharusnya lebih tinggi dari nilai mereka. Tidak, saya harus meminta biaya konsultasi tambahan dari Patua Lu saat bertemu nanti. Petik 2. Tang Wenru tahu dia hanya bercanda, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya. Fang Bai menghela nafas dalam hati, mengakui betapa cantiknya seorang wanita, setiap gerakannya penuh pesona, bahkan putaran matanya pun memiliki daya tarik luar biasa yang membuat jantung berdebar. Meskipun keluarga Tang merupakan klan terkemuka di kota Anxi, mereka juga memiliki beberapa properti di Yanjing, dan tempat tinggal Wenrou sekarang adalah sebuah villa kecil yang dibeli oleh keluarga Tang. Tentu saja, villa ini, dengan luas hanya 2 atau 300 meter persegi, tidak dapat dibandingkan dengan kediaman Tuan Tua Lu, tetapi itu lebih dari cukup bagi Tang Wenru dan alarm untuk tinggal. Menurut Tang Wenru, gurunya awalnya adalah seorang cengkraman lepas yang tidak berafiliasi, berkelana tanpa tempat tetap, menganggap dunia sebagai rumahnya. Kemudian, ia secara tak sengaja bertemu Wenrou, melihat potensi Wenrou dalam seni bela diri, bersahabat sebagai murid, dan sejak saat itu tinggal bersama keluarga Tang. Guru Tang Wenru menyebut dirinya sebagai kepala biara Jingxian. Dia berlatih seni bela diri Tao. Setelah Tang Wenru tiba di Yanjing, guru Jingxian pun menyusul, pertama, untuk mengajari Wenrou seni bela diri kapan saja, dan kedua, untuk memastikan keselamatan pribadinya. Karena Tang Wenru sendiri adalah seorang ahli bela diri semu, dan orang biasa hampir tidak bisa melukainya, guru Jingxian tidak perlu mengikutinya setiap saat, dan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pencahayaan di villa. Fang Bai, masuklah dan duduk, kata Tang Wenru saat mereka tiba di depan pintu rumahnya. Sepertinya dia khawatir Fang Bai mungkin salah paham, jadi dia cepat-cepat menambahkan, kau berjanji akan mengajarkanku, jurus hati yang mengikuti segala sesuatu. Jika kita melewatkan kesempatan ini, saya tidak tahu kapan kita akan mendapatkan kesempatan lain. Fang Bai berkata, apakah kamu tidak punya nomor teleponku? Jika kamu membutuhkan sesuatu,
telepon saja aku, dan aku akan segera datang. Tang Wenru merasa sedikit kecewa ketika dia tidak secara eksplisit menerima undangannya. Namun, Fang Bai melirik villa tempat Tang Wenru tinggal dan berkata sambil tersenyum, aku minum cukup banyak di rumah Tuan Tua Lu, dan sekarang aku merasa agak haus. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan segelas air dari rumah Anda. Tang Wenru memeluk, tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi secerca kegembiraan melintasi kedalaman matanya. Setelah mereka keluar dari mobil dan memasuki halaman villa, Fang Bai mengerutkan kening dan menatap ke lantai 2 villa, lalu berkata, apakah hanya kau dan tuanmu yang tinggal di sini? Ya, kenapa? Tanya Tang Wenru dengan bingung. Sambil menunjuk ke lantai 2 villa, Fang Bai berkata, jika tuanmu tinggal di lantai 2, sepertinya dia sedang mengalami beberapa masalah. Terkejut mendengar kata-kata Fang Bai, Tang Wenru masuk ke villa begitu dia selesai berbicara. Napasnya tidak teratur, sepertinya dia mengalami penyimpangan selama pelestariannya. Gumam Fang Bai, lalu ikuti masuk ke villa dengan langkah santai. Lantai kedua villa tersebut tidak dibagi menjadi beberapa ruangan terpisah, melainkan berupa satu ruang terbuka yang luas. Di sisi utara ruangan, sebuah potret leluhur dari sekte Tao digantung di dinding, dan di depan potret tersebut, di atas meja persegi, diletakkan persembahan dan dupa. Di depan meja persegi, sekitar 1 meter jauhnya di lantai, terdapat bantal-bantal yang lucu. Pada saat itu, seorang biarawati Tao berusia 50-an dengan tahi lalat di sudut mulut terkulai di atas bantal, napasnya lemah dan ada sedikit darah di sudut mulut. Tuan, seru Tang Wenru sambil mendorong pintu kamar di lantai 2. Dia membangun ke sisi biarawati itu dan dengan lembut membantu duduk. Bab 143, Kepala Biara Jingxian. Biarawati Tao itu tak lain adalah guru Tang Wenru, Kepala Biara Jingxian. Menguasai, apa yang terjadi padamu? Tang Wenru tampak memiliki ikatan yang dalam dengan Kepala Biara Jingxian, perendaman dengan lembut dan air mata sudah menggenang di matanya. Melihat Tang Wenru, Kepala Biara Jingxian berusaha memaksakan senyum tipis dan berkata dengan lemah, Wenrou, kau sudah kembali. Saya baik-baik saja. Tadi saat berlatih magma, saya terlalu bersemangat untuk meraih kesuksesan dan menyimpang. Apakah itu serius? Tang Wenru bertanya dengan cemas. Tentu saja ini serius. Saat Fang Bai berbicara, dia masuk, berjongkok di samping Tang Wenru, dan berkata kepada Kepala Biara Jingxian, ketika seorang seniman bela diri melakukan penyimpangan, paling tidak mereka membutuhkan beberapa bulan pemulihan, paling buruk, mereka bisa berakhir tanpa tingkatan ekosistem yang sama sekali. Meskipun situasi di Kepala Biara tidak terlalu parah, dampaknya setidaknya akan berkurang setengahnya. Mendengar itu, raut wajah Kepala Biara Jingxian berubah muram, dan dia menghela napas pelan. Memang benar, situasi Kepala Biara Jingxian hampir sama seperti yang digambarkan Fang Bai. Kesalahan dalam bermaksud ini telah merusak meridiannya, meskipun tubuhnya akan pulih setelah beberapa waktu pemulihan, kekuatannya akan tetap sangat berkurang. Guru, apakah ini benar? Tang Wenru bertanya dengan gugup. Dia tahu bahwa bagi seorang seniman bela diri, kehilangan kekuatan yang signifikan adalah hal yang sangat menyakitkan, terkadang bahkan lebih buruk daripada kematian. Kepala Biara Jingxian mengangguk, tampak agak terkejut melihat Fang Bai, dan bertanya, Wenrou, apakah ini temanmu? Dalam ingatan Kepala Biara Jingxian, Tang Wenru tidak pernah membawa laki-laki ke rumahnya, sehingga kehadiran pemuda ini menunjukkan hubungan yang sangat baik dengan Tang Wenru. Ya, Guru, ini Fang Bai, yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Fang Bai, apakah dia pemuda yang menyelamatkan hidupmu dalam kejadian ledakan itu? Itu dia, Fang Bai, kamu seorang ahli bela diri, dan juga seorang dokter, pasti kamu punya cara untuk membantu tuanku, kan? Tang Wenru, yang diliputi kekhawatiran, tiba-tiba meraih tangan Fang Bai dan bertanya dengan tergesa-gesa. Fang Bai menunduk melihat tangan yang digenggam erat oleh Tang Wenru, lalu tersenyum dan berkata, aku memang ingin membantu tuanmu, tapi bagaimana aku bisa melakukannya sementara kau memegangnya? Barulah saat itu Tang Wenru menyadari bahwa dia masih memegang tangan Fang Bai, dan dia segera menarik tangannya seolah-olah tersengat listrik. Untuk pertama kalinya, Fang Bai memperhatikan pipi Tang Wenru yang memerah, kecantikannya yang terpancar saat itu sungguh memukau. Kepala Biara Jingxian memperhatikan muridnya dengan penuh pertimbangan, sedikit rasa geli terpancar di matanya. Dia memahami temperamen Tang Wenru, jika Fang Bai bukan seseorang yang sepenuhnya dia percayai. Jika dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, dia lebih memilih mati daripada menyentuh tangannya. Reaksi bawah sadar inilah yang menyoroti kedudukan tinggi Fang Bai di hati Tang Wenru. Tang Wenru tidak membalas seluruh arti dari Kepala Biara Jingxian, jika tidak, wajahnya akan semakin merah. Kepala Biara, silakan duduk dengan nyaman. Saya akan mulai dengan menataki Anda yang tidak teratur, lalu membantu memperbaiki meridian Anda yang rusak. Tentu saja, Anda perlu bekerja sama selama perawatan. Bagaimana saya harus bekerja sama? Katakan saja, aku akan menyampaikan seuntai yuan sejati ke dalam tubuhmu. Begitu Anda merasakan yuan sejati saya, salurkan teknik menusuk Anda sendiri untuk mengarahkannya melalui meridian di tubuh Anda dan akhirnya ke laut Qi Anda. Energi yuan sejati saya memiliki khasiat penyembuhan dan akan dengan cepat memperbaiki meridian Anda yang rusak. Kepala Biara Jingxian menatap Fang Bai dalam-dalam,
mendapati sosoknya sulit dipahami, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Fang Bai, apakah alammu telah mencapai tingkat mendalam? Fang Bai tersenyum dan menjawab, kurang lebih dari itu. Bagaimanapun juga, saya cukup yakin bahwa saya bisa menyembuhkan Anda. Terima kasih. Saat ini, Kepala Biara Jingxian hanya bisa memilih untuk mempercayai Fang Bai. Dia menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikiran, dan menutup mata. Izin. Fang Bai duduk bersila di belakang Kepala Biara Jingxian, mengeluarkan jarum udara dari perangkat akupuntur 5 elemen, memasukkannya ke titik akupuntur vital di belakangnya, lalu mulai mengalirkan teknik elektrolitnya, perlahan-lahan menyalurkan untaian Yuan sejati miliknya ke dalam jarum air tersebut. Begitu Truyuannya melewati jarum udara dan memasuki tubuh Kepala Biara Jingxian, ia memperoleh sifat-sifat udara, dan Truyuan yang selaras dengan udara memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Kepala Biara Jingxian segera merasakan Yuan Fang Bai sejati berpindah ke dalam dirinya. Dia memancarkan teknik yang mencerminkan miliknya sendiri, menyalurkan Yuan sejati ke meridian tubuhnya, mengarahkannya dengan niatnya, dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya secara terus-menerus. Setelah beberapa saat, Qi yang kacau yang tersebar sepanjang biarawati Jingxian mulai secara bertahap menyatu dengan Yuan sejati yang ditransfer oleh Fang Bai, lalu menyebar bersama dengan Yuan sejati tersebut. Selama proses ini, Kepala Biara Jingxian dapat merasakan dengan jelas bahwa setiap kali energi sejati mengalir sepenuhnya, meridiannya yang rusak pulih sedikit demi sedikit, yang merupakan suatu keajaiban. Tang Wenru berdiri di samping keduanya, melirik Fang Bai lalu ke Kepala Biara Jingxian, bergantian menatap keduanya. Meskipun dia sangat mempercayai Fang Bai, dia tetap merasa sedikit cemas. Waktu terus berlalu detik demi detik, dan sebelum ada yang menyadarinya, waktu telah berganti dari tengah hari menjadi senja. Fiuh, barulah ketika jam menunjukkan pukul 5 sore mereka mendengar Fang Bai menghela napas, lalu perlahan membuka matanya. Fang Bai, apa kabar tuanku? Melihat Kepala Biara Jingxian masih duduk bersila dengan mata tertutup, seolah masih mengatur napasnya, Tang Wenru tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, tuanmu baik-baik saja sekarang. Dia masih dalam tahap terobosan, dia akan baik-baik saja sebentar lagi, kata Fang Bai sambil tersenyum. Dia menyentuhkan tangan dan menarik jarum udara dari tubuh Kepala Biara Jingxian, lalu menempatkannya ke dalam sebuah kotak kayu kecil. Merawat Kepala Biara Jingxian tidak memerlukan transfer Yuan sejati secara terus-menerus, melainkan infus seuntai Yuan setiap beberapa waktu, yang tidak terlalu melelahkan. Oleh karena itu, tidak seperti saat ia merawat luka-luka Lu Jianfeng akibat kecelakaan mobil, ketika Truyuannya hampir habis, membuatnya hampir pingsan karena kelelahan. Terima kasih, Tang Wenru berkata dengan ekspresi penuh rasa terima kasih di wajahnya. Kita kan teman lama, tidak perlu formalitas seperti ini, kata Fang Bai sambil tertawa, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengecek waktu. Lalu dia berkata kepada Tang Wenru, sudah larut malam, aku harus pulang. Tidak, apakah Anda mampir untuk makan sebelum pergi? Dengan hanya kau dan tuanmu di villa, siapa yang akan memasak? Para koki ahli lebih sering, saya. Terkadang juga akan memasak. Tang Wenru, melihat Fang Bai menatapnya dengan geli, dengan ekspresi, aku tidak percaya padamu, di wajahnya, menggigitnya dan berkata, aku pernah belajar sedikit dari ibuku sebelumnya, meskipun rasanya tidak begitu enak. Tuanmu membutuhkan kedamaian, dan kamu harus menjaganya, mari kita lakukan di lain waktu. Jika Anda punya waktu luang dan ingin mempelajari jurus hati yang mengikuti segala sesuatu, hubungi saja saya melalui telepon, kata Fang Bai sambil tersenyum. Tang Wenru mengantar Fang Bai ke gerbang villa, memperhatikannya berjalan dengan langkah besar, hingga sosoknya menghilang di balik tikungan. Kemudian dia memindahkan kembali ke villa dan menelepon ibunya di Ansi. Ta, kapan ibu akan datang ke Yanjing? Aku ingin belajar memasak darimu. Tidak ada alasan khusus, saya hanya ingin belajar. Guru perlu berlatih, dan saya tidak ingin mengganggunya. Benar-benar, cepatlah datang. Oke, saya akan menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan dengan ibunya, bibir Tang Wenru sedikit tersenyum, menampilkan sedikit senyum. Di kamar lantai 2 villa, Kepala Biara Jingxian, yang telah menyelesaikan pengaturan pernapasannya, perlahan membuka matanya dan perlahan terkekeh, sambil berpikir, gadis ini, dia ingin belajar memasak untuk pemuda itu, ya. Yah, setelah sekian lama, akhirnya dia punya seseorang yang disukainya lagi. Bab 144, Bai Li Mingyue membuat masalah. Setelah meninggalkan villa Tang Wenru, Fang Bai melihat bahwa hari masih pagi, jadi dia mampir ke bank terdekat untuk menyetorkan cek dari keluarga Lu ke rekening banknya sendiri sebelum kembali ke kehadiran si Heyuannya. Akhir-akhir ini, karena merawat luka Lu Jianfeng, Fang Bai jarang menghabiskan waktu di si Heyuan dan pulang larut malam, sehingga ia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan tanahnya, Qi Yuzhan, dan keluarganya. Namun, setiap kali kembali, Fang Bai selalu merasakan napas dan detak jantung istri Qi Yuzhan, Qi Yuzi, dari kamarnya. Kondisi Qi Yuzi sedikit lebih buruk dari sebelumnya namun tetap stabil. Qi Yuzhan tetap pergi ke rumah potong hewan terdekat setiap hari untuk bisnis pemotongan dan penjualan daging babi, tetapi sekarang dia pulang sedikit lebih awal dan lebih sering. Qiu Mingyue tetap mengikuti kelas musim panas setiap hari dan kemudian pulang tepat waktu untuk merawat ibunya. Menurut Mingyue, kelas musim panasnya terletak di dekat sekolah mereka, Yanjing nomor 16 sekolah menengah pertama.
Fang Bai saat ini sedang melewati Yanjing nomor 16 sekolah menengah pertama. Saat ini, Ming Yue seharusnya sudah selesai mengikuti kelas dan sedang dalam perjalanan pulang. Saat dia berjalan melewati toko minuman dingin di dekat sekolah menengah pertama Yanjing nomor 16, dia memperhatikan kepadatan orang berkumpul, sebagian besar adalah siswa yang mengenakan seragam sekolah musim panas. Sambil melirik, Fang Bai langsung melihat Ming Yue. Ming Yue, yang bertubuh tinggi bahkan lebih tinggi dari rata-rata anak laki-laki, menonjol dengan penampilan yang cantik dan temperamennya yang unik di antara kepadatan, sehingga sulit untuk tidak memperhatikannya. Pada saat itu, Ming Yue berdiri di depan seorang gadis seusianya, menghadap dan berdebat dengan dua pemuda yang mengenakan kemeja kotak-kotak, mengangkat dan membuka matanya karena marah, seolah-olah dia sangat murka. Gadis yang terlindung di belakangnya juga sangat cantik, terus-menerus menyeka udara matanya dan menatap kedua pemuda di hadapannya dengan rasa takut di matanya. Fang Bai dapat dengan jelas merasakan kemarahan Ming Yue yang hampir mencapai batasnya, dan dia mungkin akan menggunakan kekerasan fisik jika terus berlanjut. Meskipun dia bukan seorang ahli bela diri, dia memiliki ayah seorang ahli bela diri dan sangat terampil dalam membela diri. Fang Bai yakin jika Ming Yue bertindak, kedua pemuda itu akan berada dalam masalah besar. Namun tak lama kemudian, Fang Bai mengubah pendapatnya dan menyadari bahwa jika Ming Yue menyerang duluan, dialah yang akan menderita. Ancaman terhadap Ming Yue bukan berasal dari dua pemuda berbaju kotak-kotak, melainkan dari dua pria yang berdiri di belakang mereka. Jika dugaan Fang Bai benar, pria kedua itu kemungkinan besar adalah pengawal pemuda berbaju kotak-kotak tersebut. Kedua pria itu berusia sekitar 30 tahun, bertubuh sedang, berbadan kurus, mengenakan kemeja biru tipis bergaya vintage yang serupa, memiliki potongan rambut cepak yang identik, dan fitur wajah mereka hampir sama, mereka adalah kembar. Kedua pria itu adalah praktisi seni bela diri, dan terlebih lagi, mereka adalah praktisi seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning. Berdiri dengan malas di bawah pohon kecil di pinggir jalan yang berjarak 5 meter, mereka memperhatikan pemuda berbaju kotak-kotak itu berdebat dengan Ming Yue, yang tampaknya tidak mempengaruhi. Namun Fang Bai tahu bahwa begitu Ming Yue menyentuh pemuda berbaju kotak-kotak itu dan unggul, kedua saudara kembar itu pasti akan campur. Kemampuan Ming Yue memang luar biasa, tetapi hanya jika berhadapan dengan orang biasa. Jika berhadapan dengan para ahli bela diri, dialah yang pasti akan menderita. Fang Bai menghela napas dan segera menunda langkahnya, melangkah menuju kemacetan. Seandainya Ming Yue adalah orang asing, Fang Bai mungkin hanya akan melirik dan pergi, tetapi karena dia adalah putri pemilik rumah dan mereka saling kenal, dia tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, bukan. Selain itu, akan menjadi pemandangan yang buruk jika seorang gadis muda yang lincah dan cantik harus menderita, wajahnya memar dan babak belur. Jadi, Fang Bai memutuskan untuk mencoba membujuk Ming Yue agar mengurungkan niatnya sebelum dia bertindak. Jika tidak, begitu konflik pecah, saudara kembar itu akan ikut campur, dan akan menjadi jauh lebih sulit untuk menangani situasi tersebut. Setelah melangkah beberapa langkah saja, Fang Bai mengumpat dalam hati, sial. Salah satu dari dua pemuda berbaju motif bunga, yang lebih kurus, tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan benar-benar mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Ming Yue. Tindakannya seperti menyalakan sumbu, dan dalam flash, amarah yang selama ini sulit menahan Ming Yue meledak. Enyah. Tangan pemuda berbaju bunga yang menyentuh pipi Ming Yue belum ditarik kembali ketika kaki kanan Ming Yue yang tiba-tiba terangkat menendang selangkangannya dengan ganas. Aduh, pemuda berbaju motif bunga itu menutupi selangkangannya dengan kedua tangan, tubuhnya membungkuk, kakinya terkatup rapat, sambil meraung kesakitan. Dasar jalan kecil, melihat ini, wajah pemuda lain yang mengenakan kemeja bermotif bunga berubah, dan sambil mengumpat dengan marah, dia melayangkan pukulan ke arah Ming Yue. Wajah cantik Ming Yue tampak dingin saat dia kembali menendang dengan cara yang sama. Maka, kedua pemuda berbaju bunga itu menjadi pasangan yang tertidur, masing-masing menutupi selangkangan mereka dan meraung seperti hantu. Para penonton menunjukkan ekspresi senang melihat kesialan orang lain, dan beberapa di antaranya diam-diam mengomunikasikan. Kedua pemuda berbaju bunga-bunga itu jelas merupakan keturunan orang kaya, yang sebelumnya telah menghentikan gadis di belakang Ming Yue, menanyakan namanya dan mengajaknya makan, serta melecehkannya dengan berbagai cara hingga ia menangis. Gadis itu adalah teman sekelas Ming Yue. Ketika Ming Yue lewat dan melihat situasi tersebut, dia tidak bisa tinggal diam dan meminta teman sekelasnya untuk berdiri di belakangnya sementara dia menghadapi kedua pemuda berpakaian motif bunga itu. Melihat bahwa kedua gadis itu masing-masing lebih cantik dari yang lain, kedua pemuda berbaju motif bunga itu biasanya melontarkan komentar yang meremehkan. Ming Yue tidak menunjukkan kelemahan apapun dan membalas dengan tajam menggunakan lidahnya yang cerdas. Namun, pada akhirnya dia adalah seorang gadis yang kurang berpengalaman, dan ketika beradu argumen dengan dua pemuda yang telah berbaur di masyarakat selama bertahun-tahun, tak dapat dipungkiri bahwa dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, tidak butuh waktu lama sampai kemarahannya muncul. Ming Yue telah berlatih seni bela diri, dan tendangan yang dilancarkannya dengan cepat, keras, dan akurat, membuat kedua pemuda berseragam bunga itu basah kuyup oleh keringat dan jeritan kesakitan. Para penonton yang menonton dengan puas, berpikir bahwa sampah masyarakat seperti itu pantas ditendang hingga mandul. Beberapa penonton, melihat gadis muda yang begitu menawan dan lembut menyerang dengan begitu ganas,
tak berkuasa menahan rasa merinding, dan diam-diam mengingatkan diri sendiri untuk lebih berhati-hati di sekitar wanita cantik di masa mendatang. Liu Yue, ayo pergi. Setelah melukai dua pemuda berbaju bunga-bunga, Ming Yue meraih tangan gadis di belakangnya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, terdengar suara pakaian robek di udara, dan Ming Yue melihat bayangan buram di matanya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat sepasang saudara kembar, penampilan dan pakaian mereka tetap sama, memamerkan. Kamu mau apa? Ming Yue merasakan bahaya dari ekspresi muram di wajah si kembar dan tanpa sadar mundur. Fang Bai menebak dengan benar, si kembar memang pengawal dari dua pemuda berbaju motif bunga. Dengan kemampuan mereka, seandainya mereka berdiri di samping kedua pemuda berbaju bunga itu, Ming Yue tidak akan punya kesempatan untuk melukai siapapun. Namun kesalahan mereka adalah menganggap Ming Yue sebagai gadis yang lemah lembut dan tidak berbahaya, dan kelalaian ini menyebabkan masalah. Sebagai pengawal, kegagalan melindungi orang yang mereka jaga berarti mereka akan menjalani hukuman berat saat kembali. Karena kecewa, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Ming Yue. Mereka adalah ahli bela diri dengan hati sekeras besi dan tidak memiliki belas kasihan terhadap kaum wanita. Meskipun Ming Yue cantik bunganya, mereka tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Salah satu saudara kembar itu, dengan mata yang berkilat dingin, mengangkat telapak tangan tempatnya dan dengan ganas mengarahkan pukulan ke pipi Ming Yue. Bab 145, mereka pantas mendapatkannya. Pria itu adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah, dan serangan telapak tangan cepat dan ganas. Jika mengenai wajah Ming Yue, bukan hanya kecantikannya yang akan rusak, tetapi dia juga akan mengalami cedera serius. Hal itu bahkan bisa membuat cacat total. Meskipun Ming Yue bukanlah seorang ahli bela diri, dia tetap memiliki penglihatan dan refleksi yang baik. Melihat serangan itu, wajahnya pucat pasi, dan dia secara mundur. Namun begitu dia bergerak, bagaimana mungkin dia bisa mengungguli seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Sebelum telapak tangan sang pendekar sempat menyentuhnya, angin telapak tangan yang ganas telah menerjangnya, menyebabkan kulit wajah Ming Yue terasa perih dan menyakitkan. Ming Yue memejamkan mata erat-erat dan mengeluarkan bernada tinggi. Tepat ketika tangan ahli bela diri itu mencapai sekitar setengah kaki dari pipi Ming Yue, tangan itu tiba-tiba berhenti dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Teman, penempatanmu terlalu keras. Fang Bai berdiri di sisi Ming Yue, menggenggam pergelangan tangan pendekar itu dengan erat, dan berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Genggamannya kuat dan mantap, kelima tikungan seperti lingkaran besi. Seniman bela diri itu mencoba membebaskan diri tetapi gagal, merasakan kejutan yang tiba-tiba dan menakutkan. Fang Bai, Ming Yue, melihat Fang Bai tiba-tiba muncul, tak kuasa menahan rasa terkejut sekaligus gembira. Fang Bai menoleh dan tersenyum, melangkah diagonal di depannya, dan menghadap sang ahli bela diri dengan tenang. Teman, mari kita biarkan saja yang ini pergi, ya. Temanmu yang salah duluan, dan temanku hanya membela diri. Setelah itu, dia mengendurkan tangannya dan melepaskan pergelangan tangan ahli bela diri tersebut. Sang ahli bela diri mundur beberapa langkah, memandang Fang Bai dengan waspada, matanya berkedip ragu-ragu. Kau bilang biarkan saja dan kita harus membiarkan saja. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu saudara kembar itu, setelah memeriksa luka-luka kedua pemuda berbaju bunga, memblokir Fang Bai, menatap Ming Yue dengan tajam, lalu mulai membentak Fang Bai dengan marah. Kedua pemuda berbaju motif bunga itu telah ditendang dengan keras, dan melihat mereka berkeringat deras dan berteriak tanpa henti, tampaknya bagian tubuh yang mereka gunakan untuk produksi telah memberikan pengaruh yang signifikan. Jika hal ini menyebabkan mereka menjadi mandul, maka balas dendamnya akan sangat besar. Dari kedua saudara kembar itu, yang lebih tua bernama Wu Wensong, dan dialah yang tadi mencoba menamparkan Ming Yue. Yang lebih muda bernama Wu Wenbo, orang yang sama yang sekarang berteriak-teriak di depan Fang Bai. Wu Wensong, yang baru saja berhadapan dengan Fang Bai, tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang tangguh. Mendengar teriakan saudaranya, Wu Wenbo, dan melihat ki pembunuh muncul dari mata Fang Bai, rasa takut yang mendalam di hatinya, merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan menganut prinsip, serang duluan untuk mendapatkan keuntungan, tanpa ragu-ragu, Wu Wensong segera menyembunyikan wajahnya, menirukan wajah dan dada Fang Bai secara bersamaan. Sebagai saudara yang memiliki pemahaman bawaan, begitu Wu Wensong bergerak, mata Wu Wenbo berbinar penuh keganasan, tubuhnya merendah, dan dia menyerang ke arah bagian bawah tubuh Fang Bai. Kedua bersaudara itu, yang satu mahir dalam seni tinju, yang lainnya dalam teknik kaki, menyerang secara harmonis, terkoordinasi, dan tepat. Bahkan ketika berhadapan dengan seniman bela diri tingkat kuning tingkat tinggi yang lebih kuat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk bertarung. Fang Bai, yang melindungi Ming Yue dan teman sekelasnya di belakangnya, tidak punya ruang untuk mundur, dan jika dia menghindar, dia akan membuat Ming Yue dan teman sekelasnya rentan terhadap serangan saudara-saudara Wu. Bayangkan dua gadis lemah lembut dihantam oleh pukulan dan tendangan dahsyat dari dua seniman bela diri tingkat kuning menengah, dan konsekuensi yang akan menyusul, sudah jelas. Karena Fang Bai telah ikut campur dalam masalah ini, dia tentu tidak akan membiarkan mereka celaka, dan membiarkan kedua wanita muda itu terluka. Saudara-saudara Wu adalah seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah, sedangkan kekuatan Fang Bai setara dengan tingkat mendalam tingkat tinggi.
Perbedaan tingkat pemetaan mereka lebih dari satu level penuh, perbedaan yang meliputi langit dan bumi. Akibatnya, serangan dahsyat dan ganas dari saudara-saudara Wu tampak seperti permainan anak-anak bagi Fang Bai, hampir tidak perlu dipikirkan lagi. Dengan suara dingin, Fang Bai meringkuk dan mencengkeram kakinya. Tinju pria itu memukul tinju Wu Wensong, menyebabkan buku-buku jari Wu Wensong hancur seketika. Dia terhuyung mundur, lengannya gemetar tak terkendali. Tendangan yang dilayangkan dengan tendangan sapuan Wu Wenbo sendiri menyebabkan tendangannya patah. Wu Wenbo terjatuh dengan kejanggalan sambil memegangi kakinya dan menahan rasa sakit. Besar, Ming Yue, yang berdiri di belakang Fang Bai, dengan cepat bereaksi, bertepuk tangan sebagai tanda persetujuan dan tampak gembira saat menyaksikan saudara-saudara Wu mundur kesakitan akibat serangan Fang Bai. Kamu telah menyebabkan masalah besar. Fang Bai menatap Ming Yue dengan tajam lalu berkata dengan tegas, sekarang pulanglah, cepat. Mereka memang pantas mendapatkannya. Melihat kedua pemuda berseragam motif bunga yang telah ditendangnya masih memegang selangkangan mereka dan mengerang, Ming Yue dengan menantang menutup kepalanya dan berkata, dua tendanganmu itu bisa membuat mereka impoten. Jika aku berada di posisi mereka, aku pasti ingin membunuhmu sekarang juga. Jika kamu tidak pergi, bisakah kamu membayangkan konsekuensinya? Fang Bai, apakah ini seserius itu? Ming Yue menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tadi marah dan tidak bisa mengendalikan amarahku. Kami akan pergi sekarang, tapi bagaimana denganmu? Aku akan pergi setelah kau pergi jauh. Tidak mungkin, kita pergi bersama. Ming Yue berkata dengan penuh kesetiaan. Fang Bai menunjuk gadis di samping Ming Yue dan berkata dengan nada kesal, jika kau tidak ingin menarik teman sekelas ini ke dalam masalah ini, segera pergi. Lebih cepat lebih baik. Ming Yue, dengan sifatnya yang lugas dan tegas, bukan tipe orang yang suka berlama-lama, tahu bahwa tetap tinggal hanya akan memperumit masalah. Lalu dia berkata kepada Fang Bai, hati-hati. Setelah semua ini reda, aku akan mentraktirmu makan. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia meraih gadis yang berada di atas kertas yang pas karena ketakutan, dan mereka berdesak-desakan menembus ketebalan. Mereka memanggil taksi dan berangkat. Fang Bai berdiri di tempatnya selama beberapa menit, menyimpulkan bahwa Ming Yue dan itu telah berhasil melarikan diri, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Mengenai orang keempat yang berada di tanah, Fang Bai tidak peduli dengan nasib mereka. Melukai orang-orang dari keluarga Dongfang, kamu tidak akan lolos dari hukuman meskipun kamu lari ke ujung dunia. Wu Wensong, dengan tangan terkulai lemas, mengertakkan gigi saat berbicara kepada Fang Bai yang telah berbalik untuk pergi. Keluarga Dongfang. Fang Bai berbalik, berjongkok di samping Wu Wensong, dan bertanya dengan mengerutkan kening, keluarga Dongfang mana yang kau maksud? Tentu saja, keluarga Dongfang yang paling terkenal di Yanjing. Meskipun kesakitan yang membuatnya terus berkeringat karena buku-buku jarinya yang hancur, Wu Wensong menunjukkan sedikit kebanggaan saat menyebut keluarga Dongfang. Yang paling terkenal di Yanjing. Maksudmu keluarga Dongfang Leiming? Fang Bai langsung teringat pada Dongfang Leiming, yang pernah ia selamatkan dan yang pernah memberikan nomor telepon seluler. Tepat sekali, keluarga Dong tempat tuan tua Dong tinggal. Rasa bangga di wajah Wu Wensong semakin terlihat. Keluarga Dongfang adalah salah satu keluarga elit terkemuka di Yanjing, yang dikenal hampir oleh semua orang. Gadis yang melarikan diri itu, dengan riasan mata smoke yang halus, telah melukai dua tuan muda dari keluarga putra sulung dan kedua putra oriental Leiming dan Fang Bai serta saudaranya adalah pengawal mereka. Gadis itu, bersama dengan pemuda di hadapannya, setelah mengalahkan tuan muda dan pengawal keluarga timur, dapat dengan mudah dibasmi oleh keluarga timur yang marah dalam hitungan menit. Keluarga Dongfang memiliki banyak sekali seniman bela diri dan ahli di bidangnya. Meskipun pemuda di hadapannya kuat, lolos dari resolusi keluarga Dongfang tampaknya mustahil. Wu Wensong berharap melihat ekspresi gugup dan takut di wajah Fang Bai, namun ia malah kecewa. Bab 146, apakah Anda ibu dari gadis muda yang cantik itu? Hehe, Fang Bai mengeluarkan ponsel dan selembar kertas kecil dari sakunya, dan mulai menekan nomor yang ditinggalkan Dongfang Leiming. Ia merasa bahwa masalah ini harus dijelaskan kepada Dongfang Leiming, jika tidak, semakin memperburuk masalah, semakin buruk dampaknya bagi semua orang. Meskipun Ming Yue agak gegabah, Fang Bai tidak berpikir dia salah, jika itu dia mungkin akan lebih kejam lagi. Karena kesalahan bukan terletak pada Ming Yue, maka Dongfang Leiming lah yang harus menangani situasi tersebut. Fang Bai memahami bahwa menurut hukum dunia, meskipun Ming Yue tidak bersalah, dia tetap telah menyakiti seseorang, dan setidaknya, dia harus membayar ganti rugi, dan jumlahnya tidak akan sedikit. Ketika Fang Bai menelepon Dongfang Leiming, tuan tua Dongfang sedang makan malam bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Melihat nomor aneh di telepon, dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu langsung menjawab. Mereka yang mengetahui nomor ponsel Dongfang Leiming adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Dongfang Leiming, tetapi ketika bersinggungan dengan nomor yang tidak dikenal ini, tuan tua Dongfang sejenak tidak dapat mengingat siapa pemilik nomor tersebut. Saya Fang Bai. Setelah panggilan terhubung, Fang Bai segera menyebutkan namanya. Fang Bai. Dongfang Leiming awalnya tidak bereaksi. Kakek, apakah ini kakak laki-laki yang menyelamatkanmu yang menelepon? Duduk di sebelah Oriental Leiming, Oriental Ruhwa dengan rambut kuncir duanya berkedip dan bertanya.
Setelah diingatkan oleh cucunya, Dong Fang Leiming berseru, "Ah!" dan seketika wajah Fang Bai teringat dalam ingatannya. Sambil menepuk keningnya, dia tertawa, "Lihatlah ingatanku. Dr. Fang, halo, sudah lama sekali. Tuan Dong Fang tua, telah terjadi konflik dengan keluarga Anda." Fang Bai, yang tidak tertarik berbasa-basi dengan Dong Fang Leiming, langsung ke intinya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ekspresi Dong Fang Leiming perlahan berubah serius, dan dia melirik putra sulung dan putra keduanya yang duduk di seberang meja makan, matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Dekat Tianjing nomor 16 sekolah menengah pertama. "Baik, Dr. Fang, mohon tunggu, saya akan segera mengirim seseorang untuk menanganinya." Setelah Dong Fang Leiming menutup telepon, dia menamparkan meja dengan keras dan berteriak, "Singer dan Cener membuat masalah di luar lagi." "Ayah, apa yang terjadi?" Dong Fang San, putra sulung Dong Fang Leiming, dan Dong Fang Dian, putra kedua, saling memandang, keduanya benar-benar bingung. "Apa yang telah terjadi, anak-anak baik yang telah kalian berdua besarkan?" Dong Fang Leiming menunjuk putra sulung dan putra keduanya, sambil berkata dengan marah, "Singer dan Cener telah dimanjakan oleh kalian, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang produktif dan hanya tahu berkeliaran di luar. Mereka praktis merusak reputasi keluarga Dong Fang kita. Ayah, jangan terlalu emosi, ayo tenang dan bicarakan ini." Dong Fang Yun, putra ketiga Dong Fang Leiming, mencoba menenangkannya. Dong Fang Rusi duduk tegak dan tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada kedamaian dengan dirinya. Melihat kakek marah, Dong Fang Ruhua memandang dari satu ke yang lain, tidak berani berbicara. Dong Fang Leiming menarik napas dalam-dalam lalu menghela napas panjang, berkata kepada putra sulungnya Dong Fang San dan putra keduanya Dong Fang Dian, "Saya selalu menyuruh kalian untuk mendisiplinkan Singer dan Cener dengan tegas, tetapi kalian tidak pernah mendengarkan. Lihat apa yang telah terjadi sekarang. Mereka telah melecehkan seorang siswi dan akhirnya dikejutkan. Apa, meskipun Timur San dan Timur Dian adalah tokoh berpengaruh dan berbudaya tinggi dalam pengendalian diri, mendengar bahwa putra-putra mereka telah berdetak, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Kakek, apakah kakak Fang Bai yang memukuli Xing dan Chen?" Dong Fang Ruhua tak kuasa menahan diri untuk bertanya pelan-pelan. Orang-orang yang melukai mereka adalah teman-teman Dr. Fang. Pengawal Singer dan Cener menyerang Dr. Fang dan terluka karenanya. Dong Fang Leiming berkata sambil tersenyum masam, "Jika masalah ini tidak terselesaikan dengan benar, itu akan menyinggung perasaan orang lain. Dia hanya seorang dokter, jadi kenapa kalau dia pendek?" Dong Fang San berbicara dengan sikap acuh tak acuh, karena ia lebih membenarkan kondisi luka-luka yang diderita putra-putranya. Dong Fang Rusi melirik pamannya yang lebih tua, kerutannya sedikit. "Diam." Dong Fang Leiming menatap tajam putra sulungnya dan berkata dengan marah, "Aku, Dong Fang Leiming, bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Dr. Fang menyelamatkan nyawa ayahmu, dia adalah seorang dermawan bagi seluruh keluarga Dong Fang. Selain itu, dalam kasus ini, Singer dan Cener yang bersalah. Sekalipun mereka bersalah, tidak perlu menyakiti mereka." Dong Fang Dian mendengar pelan, mengabaikannya. Dong Fang Leiming menoleh ke Dong Fang Rusi, yang tanpa ekspresi dan diam, lalu berkata, "Rusi, kau yang tangani masalah ini. Jika Singer dan Cener terluka parah, bicaralah dengan lembut dan mintalah Dr. Fang untuk merawat mereka." Dong Fang Rusi mengangguk dan berdiri. "Aku akan pergi bersama Rusi." Lin Ruoxue, ibu Dong Fang Rusi, juga berdiri dan berkata, "Jika luka Singer dan Cener tidak serius, tidak perlu merepotkan Dr. Fang." Dong Fang Leiming menjawab, "Baguslah. Anda berasal dari paviliun dokter dan cukup mahir dalam bidang kedokteran. Aku akan merasa lebih tenang jika kau dan Rusi pergi bersama." Lin Ruoxue tersenyum tipis, menggenggam tangan putri sulungnya Dong Fang Rusi, dan berjalan berdampingan. 20 menit kemudian, dua sedan hitam mengawali sebuah van hitam, berhenti di dekat pintu masuk toko minuman dingin di dekat Yanjing nomor 16 sekolah menengah pertama. Di bawah perlindungan 8 pengawal wanita, Dong Fang Rusi dan ibunya, Lin Ruoxue, keluar dari mobil van dan mendekati saudara-saudara yang bernasib malang, Dong Fang Xing dan Dong Fang Chen, yang masih berbaring di tanah sambil mengerang. Meskipun jumlah penonton tidak sebanyak sebelumnya, masih ada beberapa orang yang dijaga jaraknya oleh 8 pengawal wanita yang tegar. Bibi ketiga, sepupu Rusi. Cedera yang dialami Oriental Xing dan Oriental Chen tidak terpisah dari apa yang mereka bayangkan. Setelah berteriak kesakitan beberapa saat, rasa sakitnya mereda, dan mereka menjadi jauh lebih tenang. Melihat Lin Ruoxue dan Dong Fang Rusi berjalan berdampingan, mereka langsung duduk tegak. Perempuan jalang yang menendangku tadi baru saja kabur, dan pria ini melukai Wu Wensong dan Wu Wenbo. Bibi ketiga, sepupu Rusi, balas dendamlah untuk kami. Saat melihat kerabat mereka, saudara-saudara yang dianiaya itu hampir menangis, mengingat rasa sakit yang baru saja alami mereka, dan mereka menunjuk Fang Bai dengan keras. Dong Fang Rusi dan Lin Ruoxue mengabaikan mereka, mata mereka tertuju pada Fang Bai. Keduanya mengejutkan, mereka tidak mengira pria yang menyelamatkan nyawa Tuan Tua Dong Fang, yang ia sebut Dokter Ilahi, adalah pria yang begitu muda dan tampan. "Anda Dokter Fang." Setelah mengamati Fang Bai sejenak, Lin Ruoxue tiba-tiba tersenyum lebar dan bertanya. Fang Bai mengangguk dan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa kalian berdua?" "Dokter Fang belum pernah bertemu dengan saya,
tetapi Anda pasti sudah bertemu dengan putri bungsu saya. Namanya Dongfang Ruhua, dia suka memakai kepang dua, dan setiap kali keluarga kami menyebut namamu, dia selalu memanggil kakak dari samping. Di hadapan Fang Bai, muncul sosok Dongfang Ruhua, gadis cantik berambut kepang dua yang berusia 13 atau 14 tahun, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah Anda ibu dari gadis cantik itu? Ya, mendengar putri bungsunya dipanggil, si cantik kecil, senyum Lin Ruoxue semakin lebar, sambil menunjuk ke arah Oriental Rusi di dekatnya dan berkata, ini kakak perempuan Ruhua, Rusi, juga putri sulungku. Bab 147, minta maaf kepada Dr. Fang. Ketika Fang Bai melihat sekilas Lin Ruoxue dan Dongfang Rusi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka memiliki kemiripan dengan Dongfang Ruhua, yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saya menduga bahwa meskipun mereka bukan ibu dan anak, mereka pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dan kata-kata Lin Ruoxue telah mengkonfirmasi dugaannya. Namun, Dongfang Rusi, sebagai kakak perempuan, sangat berbeda dari adik perempuannya, Dongfang Ruhua. Dongfang Ruhua adalah sosok yang polos dan menawan, dengan karisma yang membuatnya mudah didekati dan disukai orang lain. Meskipun Dongfang Rusi sangat cantik, ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah semua orang di sekitarnya adalah orang asing. Fang Bai percaya bahwa wanita seperti itu pasti menjalani hidup tanpa teman dan kesetaraan. Setelah melihat Lin Ruoxue dan putrinya tiba di sini, Dongfang Xing dan Dongfang Chen tidak hanya menahan diri untuk tidak membalas dendam, tetapi bahkan memulai percakapan dengan Fang Bai. Seolah-olah Fang Bai dan kedua wanita itu adalah keluarga, sementara mereka sendiri tampak seperti orang asing. Hal ini membuat mereka merasa marah sekaligus cemas. Tante ketiga, Rusi, sepupuku. Dongfang Xing menunjuk Fang Bai dengan mengirimkan rasa kesal dan bertanya, apakah kau mengenalnya? Tentu saja, Lin Ruoxue tersenyum dan berkata, namanya Fang Bai, dan dia adalah penyelamat nyawa kakekmu. Bukankah kamu pernah mendengar kakekmu menyebut nama sebelumnya? Semuanya sudah berakhir. Dongfang Xing meratap di hati, lalu ambruk ke tanah seperti bola yang kempes. Baru-baru ini, nama Fang Bai telah disebut lebih dari sekali di keluarga Dongfang. Orang yang paling sering marah adalah Dongfang Leiming. Dongfang Leiming adalah seorang pria yang sangat menghargai rasa syukur. Karena Fang Bai telah menyelamatkan nyawanya, ia menyatakan Fang Bai sebagai dermawan seluruh keluarga Dongfang, dan memaafkan kebaikan itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Fang Bai, Dongfang Xing tahu bukan hanya bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam atau menyelesaikan balas dendamnya, tetapi juga bahwa dia akan dimarahi habis-habisan oleh kakeknya ketika dia kembali ke rumah. Minta maaf kepada Dr. Fang dan mohon maafnya. Dongfang Rusi melirik kedua sepupunya dengan acuh tak acuh, dengan nada yang tidak dingin maupun hangat. Dongfang Xing dan Dongfang Chen saling memandang, bibir mereka bergetar saat mereka berpikir untuk berdebat tetapi tidak berani melakukannya. Di antara banyak junior di keluarga Oriental, Oriental Xing dan Oriental Chen tidak takut pada siapapun kecuali Oriental Rusi yang tegas dan tanpa senyuman. Apalagi bukan hanya Oriental Xing dan Oriental Chen, sedikit sekali di antara generasi muda keluarga Dongfang yang tidak gentar menghadapi Dongfang Rusi. Alasan ketakutan itu ada dua. Pertama, Dongfang Rusi mendapat dukungan dari Tuan Tua Dongfang, yang menjadikannya calon pemimpin keluarga Dongfang di bidang bisnis. Kedua, aura alami Dongfang Rusi yang, kehadirannya selalu menimbulkan tekanan yang membuat seseorang merasa sangat rendah diri. Setelah Dongfang Rusi selesai berbicara, dia teringat, hanya menatap Dongfang Xing dan Donggang Chen dengan tenang. Tatapannya tidak tajam, tapi dipenuhi aura berwibawa yang tak bisa ditentang. Di bawah pengawasan ketatnya, Dongfang Xing dan Dongfang Chen berdiri dari tanah, saling berdesakan untuk berdiri di hadapan Fang Bai, membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf dengan wajah memerah, berulang kali mengucapkan, maaf. Dalam konflik ini, Fang Bai berada di atas angin, dan karena pihak lain meminta maaf, dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya lagi. Dia hanya tersenyum ramah kepada Oriental Xing dan Oriental Chen, sambil berkata, kedua gadis yang pergi tadi adalah teman-temanku. Kamu tidak akan mengganggu mereka lagi, kan? Dongfang Xing dan Dongfang Chen memang memiliki niat seperti itu, tetapi dengan ucapan Fang Bai, mereka tahu lebih baik daripada mengejar kedua gadis itu lebih jauh. Jika kakek mereka mengetahuinya, mereka harus menanggung konsekuensinya. Tidak, sama sekali tidak. Para sepupu itu buru-buru janji tangan dan janji kepala, bersumpah demi Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah membuat masalah bagi Ming Yue dan teman-teman sekelasnya. Dr. Fang, 1 juta ini sebagai imbalan untuk kedua teman Anda, dan kami berharap kejadian ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi mereka. Selain itu, mohon sampaikan permintaan maaf kami kepada mereka. Terima kasih. Dongfang Rusi menyerahkan cek yang telah ditandatangani kepada Fang Bai. Saya akan menyampaikan permintaan maaf Anda kepada teman-teman saya, tetapi tidak perlu ada penyelesaian, teman-teman saya tidak mengalami kerugian apapun. Namun, orang keempat ini mengalami beberapa cedera ringan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Fang Bai menunjuk ke arah Timur Xing, Timur Chen, dan Wu Wensong serta Wu Wenbo yang terluka. Saya memiliki sedikit pengetahuan medis. Untuk cedera dan penyakit ringan, saya seharusnya masih bisa mengobatinya. Lin Ruoxue tersenyum pada Fang Bai dan berkata, keahlian luar biasa Dr. Fang telah menyelamatkan nyawa guru kita, yang sungguh saya kagumi.
Jika Anda punya waktu di masa mendatang, silakan berkunjung ke rumah kami sebagai tamu. Saya juga ingin mempelajari beberapa keterampilan medis dari Anda. Mes, Lin, kau terlalu memujiku. Mari kita saling belajar, Fang Bai berkata sambil tersenyum. Saat Fang Bai pertama kali melihat Lin Ruoxue, dia tahu bahwa wanita menawan berusia 40-an ini bukanlah orang biasa. Lin Ruoxue tidak hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, tetapi dia juga memiliki aroma obat yang samar, menunjukkan kontaknya yang terus-menerus dengan bahan-bahan obat. Fang Bai yakin bahwa keterampilan medisnya jauh melampaui sekadar sedikit pengetahuan. Karena sama-sama berlatar belakang medis, mereka dengan cepat mengarahkan percakapan ke topik-topik medis setelah bertemu. Fang Bai tidak menyangka seorang wanita yang menikah dengan keluarga kaya seperti Lin Ruoxue akan begitu mahir dalam pengetahuan medis. Tampaknya tidak jauh berbeda dengan Qian Hao Duo, salah satu dari 4 dokter nasional hebat yang pernah ia temui sebelumnya. Yang lebih tak terduga bagi Lin Ruoxue adalah bahwa, dalam percakapan santai mereka, kata-kata Fang Bai mengandung prinsip-prinsip medis yang mendalam dan misterius yang mencerahkan satu sisi, namun juga membuatnya merenungkan dan membingungkan dalam beberapa hal. Para praktisi seni bela diri memiliki ranah masing-masing, begitu pula para praktisi medis. Setelah berbincang singkat dengan Fang Bai, Lin Ruoxue menyadari bahwa tingkat keahliannya dalam bidang kedokteran jauh tertinggal dari Fang Bai. Jika kata-kata, kekaguman mendalam, dari Lin Ruoxue sebelumnya hanyalah ucapan sopan, kini ia benar-benar menyaksikan dan menghormati Fang Bai dari lubuk hatinya. Lin Ruoxue memiliki beberapa kenalan di antara 2 dokter terbaik dari 4 dokter nasional terkemuka di Huaxia, tetapi dia merasa bahwa bahkan tokoh-tokoh terkemuka di dunia kedokteran Huaxia pun mungkin tidak memiliki wawasan seperti Fang Bai. Bu, semuanya sudah beres di sini, kita harus pulang sekarang, kata Dong Fang Rusi sambil menunjukkan sedikit rasa tak berdaya melihat ibu, yang biasanya acuh tak acuh terhadap laki-laki, dengan antusias dengan Fang Bai. Atas desakan putrinya, Lin Ruoxue akhirnya mengakhiri percakapannya dengan Fang Bai, dan berkata dengan sedikit penyesalan, Dr. Fang, ada beberapa hal yang Anda sebutkan yang masih belum saya pahami sepenuhnya. Silakan datang ke rumah kami jika Anda punya waktu. Setelah jeda, dia menambahkan, tuan tua kami juga memikirkanmu. Beberapa waktu yang lalu, ia mengirim orang untuk mencarimu kemana-mana, karena ingin mengundangmu ke rumah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya sekali lagi. Dia dengan tulus mengundang Fang Bai, berpikir bahwa dengan berinteraksi lebih banyak dengannya, dia mungkin bisa membuat terobosan dalam praktik medisnya. Fang Bai mengangguk sambil tersenyum dan berkata, akan ada kesempatan di masa depan. Saya ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan setibunnya nanti, jadi saya pamit dulu. Melihat Fang Bai melangkah pergi, Lin Ruoxue dan putrinya Dong Fang Rusi juga kembali ke mobil bisnis hitam itu. Kakak beradik Oriental, Oriental Xing dan Oriental Chen, mengikuti dengan kepala tertunduk dan masuk ke dalam mobil. Saudara-saudara Wu, dengan tangan dan kaki yang patah, saling menopang dan masuk ke salah satu pengawal mobil. Bab 148, para pakar lebih memilih untuk tidak menonjol. Fang Bai, di sini. Di sini, Fang Bai telah berjalan lebih dari 100 meter ketika dia mendengar seseorang menemukan. Dia mengikuti suara itu dan melihat Ming Yue bersembunyi di sebuah gang kecil di pinggir jalan, melambai ke arahnya. Kenapa kamu belum pulang juga? Di mana teman sekelasmu? Fang Bai berjalan ke gang dan bertanya kesal. Aku sudah menyuruh teman sekelasku pulang, mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Ming Yue berkata sambil terkekeh, kita berbagi keberuntungan dan menghadapi kesulitan bersama. Kau menetapku, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Aku mengamati dari sini sepanjang waktu. Jika orang-orang itu berani mengganggumu, aku pasti sudah langsung mendekatimu untuk membantu. Dengan kemampuanmu yang seadanya itu, kamu pikir kamu bisa membantuku? Fang Bai lalu berkata, sebaiknya kau jangan menceritakan kejadian hari ini kepada orang tuamu, jika tidak, kau pasti akan dimarahi habis-habisan. Dan jangan berani-beraninya kau bilang pada mereka bahwa aku jago bela diri, atau persahabatan kita akan berakhir. Ming Yue langsung menyatakan, saya mengerti, Anda seorang master, dan para master suka menjaga agar tidak terlalu menonjol. Jangan khawatir, aku tidak akan mengucapkan kata pun kepada orang tuaku tentang hari ini, tapi... Mata yang gelap berputar saat dia melanjutkan, jika seseorang menyebutkan saya atau teman-teman saya di masa depan, dan saya tidak bisa mengalahkan mereka, Anda harus membantu saya. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Fang Bai berkata lalu berbalik untuk pergi. Hai, jangan jalan terlalu cepat. Apakah kamu akan kembali ke tempatku? Ayo kita pergi bersama. Kemampuan bela diri Anda sangat hebat. Siapa yang mengajari Anda? Bisakah kamu memintaku? Tahukah kamu, ayahku juga jago bela diri. Sangat bagus. Ming Yue terus berceloteh saat ia mengikuti Fang Bai seperti bayangan dan tanpa henti mengajukan pertanyaan. Ketika keduanya kembali ke desa kecil tempat mereka tinggal, matahari sudah terbenam, dan cahayanya mulai redup. Begitu mereka memasuki desa, lubang hidung dan telinga Fang Bai sedikit mengernyit, lalu dia mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresi berubah aneh. Ayo cepat. Tiba-tiba, Fang Bai meraih tangan Ming Yue dan mempercepat langkahnya. Hei,
Kenapa terburu-buru? Kamu menyakiti tanganku. Fang Bai berjalan semakin cepat, dan Ming Yue harus berlari kecil untuk mengimbangi, mematuhi keras untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Ketika mereka memasuki halaman tempat mereka tinggal, Fang Bai akhirnya melepaskan tangan Ming Yue dan mulai mengamati area tersebut dengan ekspresi serius dan hikmat. Ming Yue akhirnya juga menyadari ada sesuatu yang salah. Biasanya pada saat ini, ayahnya seharusnya sudah pulang dari rumah jagal, kamar ibunya seharusnya sudah terang, dan dapur seharusnya sudah diisi aroma makanan. Namun kini, halaman itu sunyi mencekam, ayah tak terlihat dimanapun, kamar ibu gelap, dan tak tercium aroma makanan dari dapur. Hal yang paling membuat Ming Yue merasa khawatir adalah setelah menggeledah setiap ruangan, dia tidak menemukan jejak orang tuanya. Seluruh rumah dan halaman berantakan seolah-olah seseorang telah menjarah tempat itu. Terutama ketika Fang Bai menggunakan senter ponselnya untuk mencapai bercak darah di halaman dan menyatakan itu adalah darah manusia, pikiran Ming Yue menjadi kosong dengan suara dengung, dan dia berdiri di sana membeku. Apalagi Ming Yue, meski lambat berpikir, mengetahui sesuatu telah terjadi pada orang tuanya. Rumah-rumah di desa kecil ini dipisahkan oleh jarak 40 hingga 50 meter satu sama lain. Selain itu, saat itu gelap, jadi jika sesuatu terjadi di rumah Ming Yue, akan sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Fang Bai, orang tuaku pergi kemana? Apa yang harus saya lakukan? Setelah sadar kembali, Ming Yue menangis tanpa henti, matanya merah saat dia menatap Fang Bai. Ming Yue adalah sosok pemberontak, bukan konvensional, dan selalu siap membela teman-temannya di saat kesulitan, mewujudkan semangat para ksatria heroik kuno. Namun, justru penyihir kecil, yang merupakan ciri khasnya, pada saat itu, menunjukkan kerentanan bawaan seorang wanita. Ikuti aku. Setelah mengamati situasi di halaman sejenak, Fang Bai melirik pegunungan di kejauhan dan, tanpa mengucapkan kata pun, menggenggam tangan Ming Yue dan meninggalkan halaman. Fang Bai, kamu tahu kemana orang tuaku pergi, kan? Saat itu, Ming Yue benar-benar panik dan bingung, menggantungkan semua harapannya pada Fang Bai untuk menemukan orang tuanya. Ikuti saja aku dan usahakan jangan bicara. Merasa Ming Yue bergerak terlalu lambat, Fang Bai menggenggam tangan, memegang pinggangnya yang lembut dan halus, dan, menggunakan teknik gerakannya, mengikuti sisa-sisa aura, melesat menuju pegunungan di desa utara. Ming Yue merasa seolah-olah terangkat dari tanah, seperti sedang terbang, sementara angin menderu melewati pendengaran dan pemandangan di kedua sisinya dengan cepat menghilang. Ming Yue tahu dia bergerak sangat cepat, hampir seperti menaiki kereta berkecepatan tinggi. Di luar desa, tidak ada cahaya, tetapi bulan dan bintang bersinar terang, memungkinkan dia untuk samar-samar melihat beberapa pemandangan. Apakah kita akan pergi ke pegunungan? Ming Yue tiba-tiba merasa takut, berpikir bagaimana jika Fang Bai memiliki niat jahat. Dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak bisa melawan atau melarikan diri darinya, bukankah itu akan menjadi akhir darinya? Jika kamu ingin menemukan orang tuamu, tutup mulutmu. Fang Bai agak marah, dia mengikuti petunjuk yang telah ditemukannya, berharap dapat menemukan keberadaan orang tua Ming Yue. Jika Ming Yue terus berbicara, dia mungkin akan merusak semuanya. Dari kekacauan yang ia amati di halaman, Fang Bai menyimpulkan bahwa pasangan Qiu Zhan telah diculik, dan mereka yang menculik mereka bukanlah orang yang sendirian atau kurang cakap daripada Qiu Zhan. Kekacauan di halaman dan bercak darah yang berserakan di tanah menunjukkan pertempuran sengit sebelum pasangan Qiu Zhan ditangkap. Selama pertarungan antar ahli bela diri, aura esensi sejati akan dilepaskan, dan Fang Bai mengikuti sisa aura esensi sejati dan aroma darah di udara, melacaknya hingga ke pegunungan di utara desa. Meskipun Fang Bai telah memperingatkan Ming Yue untuk tidak berbicara, dia bukanlah tipe orang yang diam dan terkendali, hampir setiap 2 menit, dia selalu saja mengajukan pertanyaan. Fang Bai merasa jengkel sekaligus geli, jadi dia memutuskan untuk menyegel beberapa titik akupuntur Ming Yue, membuatnya untuk sementara tidak dapat berbicara atau bergerak, untuk menghindari masalah begitu mereka memasuki daerah pegunungan. Memasuki daerah pegunungan dan melewati beberapa punggung bukit, Fang Bai tiba-tiba memperlambat langkahnya, diam-diam mendekati sebuah lembah kecil di depannya, dan akhirnya bersembunyi di semak belukar yang lebat. Mengintip melalui celah-celah di antara rerumputan, dia melihat 6 sosok sekitar 5 meter puluh jauhnya, 4 berdiri dan 2 duduk di tanah. Setelah diperhatikan lebih teliti, keempat sosok yang berdiri itu terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, sedangkan pasangan yang duduk terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Seperti yang diharapkan, pasangan Qiu Zhan telah dibawa ke sini. Dengan indera yang tajam, Fang Bai dapat melihat dengan jelas setiap tanaman yang berukuran 50 meter di bawah cahaya bintang dan bulan, apalagi 6 orang yang hidup. 2 sosok yang duduk di tanah itu memang Qiu Zhan dan istrinya, Qiu Yuxi. Bab 149, Pengejaran Sekte. Qiu Zhan berlumuran darah, rambut dan pakaiannya berantakan, sambil menatap tajam keempat orang yang berdiri di hadapannya, mulutnya melontarkan rentetan penyakit tanpa henti. Namun, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah-olah titik akupunturnya telah ditutup oleh seseorang. Tubuh Qiu Yuxi bersandar lembut pada suaminya, kepalanya tertunduk, napasnya lemah seolah berhenti kapan saja. Yang mengejutkan Fang Bai adalah orang keempat yang berdiri di depan pasangan itu, Qiu Zhan dan istrinya, semuanya adalah seniman bela diri tingkat tinggi. Fang Bai langsung merasa bahwa masalahnya agak rumit.
Jika kekuatan keempat orang itu lebih lemah, Fang Bai bisa dengan mudah turun tangan untuk menyelamatkan mereka, tetapi menghadapi 4 seniman bela diri dengan level yang sama dengannya, Fang Bai hanya memiliki peluang menang tidak lebih dari 10%. Jika ia sampai melakukan upaya penyelamatan secara paksa, Fang Bai khawatir bukan hanya ia akan gagal menyelamatkan mereka, tetapi ia juga mungkin akan kehilangan nyawanya sendiri dalam proses tersebut. Setelah menilai situasi, jelaslah bahwa keempat seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam itu memiliki niat jahat, dan jika mereka mulai membunuh, Fang Bai tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati, bukan. Fang Bai menoleh dan melirik Qiu Mingyue, yang telah jatuh ke tanah. Gadis itu menggigitnya karena marah, menonton dengan memasukkan salah paham. Apakah kamu mengerti? Orang tuamu ada di depan kita, mereka telah dibawa ke sini, dan kelihatannya cukup buruk, kata Fang Bai pelan, sambil membantu Qiu Mingyue duduk dan menunjuk ke arah 6 sosok di depannya. Khawatir suaranya akan terdengar oleh keempat seniman bela diri tingkat tinggi yang agung itu, dia menggunakan teknik transmisi suara kondensasi benang. Teknik ini, yang dikenal sebagai transmisi suara kondensasi benang, melibatkan kondensasi suara seseorang menjadi benang tipis yang langsung menuju telinga pendengar. Dalam hal ini, Qiu Mingyue memastikan bahwa kecuali tingkat inovatif para seniman bela diri jauh melampaui Fang Bai, mereka tidak akan memahaminya. Transmisi suara kondensasi benang adalah keterampilan yang mendalam, yang tidak dapat dilakukan kecuali seseorang telah mencapai alam tingkat mendalam. Meskipun penglihatan Qiu Mingyue tidak sebaik Fang Bai, dengan bantuan cahaya bintang dan bulan, dia dapat melihat ke 6 sosok tersebut dan bahkan menyadari bahwa 2 sosok yang duduk adalah orang tuanya. Qiu Mingyue, yang tidak dapat berbicara atau bergerak, menyampaikan emosinya dengan jelas melalui matanya yang khas dan ekspresif. Di mata itu, Fang Bai dapat melihat kegembiraan yang begitu besar darinya, dan di dalamnya terkandung permohonan bantuan yang jelas. Aku mengerti, kau ingin aku menyelamatkan orang tuamu. Tenang saja, saya akan menemukan caranya. Namun orang keempat itu sangat tangguh, masing-masing dari mereka sama tangguhnya dengan ayahmu. Menyelamatkan mereka tidak akan mudah. Fang Bai menghela napas, berbicara pelan. Setelah mendengar Fang Bai, permohonan yang mendalam di mata Qiu Mingyue berubah menjadi kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan sedikit keputusasaan. Qiu Mingyue selalu menganggap ayahnya sebagai pria paling tangguh di dunia, dan mengidolakannya sejak kecil. Ia baru menyadari ada orang yang lebih kuat dari ayahnya ketika menyaksikan ayahnya, bersama ibunya, ditangkap. Di mata Qiu Mingyue, meskipun Fang Bai menguasai beberapa ilmu bela diri, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Memintanya untuk mengalahkan 4 individu yang sama hebatnya dengan ayahnya tampaknya lebih sulit daripada naik ke surga. 1 lawan 4, saya jelas tidak bisa menang. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan orang tuamu, kita harus mengandalkan kecerdasan daripada kekuatan, bisik Fang Bai, matanya bersinar lebih terang dari bintang-bintang di atas, berkedip-kedip dengan semangat juang yang teguh. Tepat pada saat itu, suara-suara tiba-tiba terdengar dari depan, keempat ahli bela diri yang berdiri itu mulai berbicara. Kakak senior Bailey, ketika Anda anggota dari sekte kami bertahun-tahun yang lalu, kalian lari dengan Jiang Yuzi dan bersembunyi selama lebih dari 1 dekade, Anda mungkin tidak berpikir bahwa kami masih akan menemukan Anda, bukan? Pembicara itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Pria itu berbicara dengan suara yang sangat menyeramkan, seolah-olah berasal dari neraka itu sendiri, membuat bulu kuduk merinding. Setelah mendengar nama Bailey Zhan dan Jiang Yuzi, Fang Bai menyadari bahwa itu adalah nama asli pasangan suami istri tersebut. Maka, wanita di samping mereka yang bernama Qiu Mingyue juga harus dipanggil Bailey Mingyue sekarang. Sambil duduk di tanah, Bailey Zhan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan lantang. Cui Hun, kakak senior, sejak aku membawa Yuzi dan meninggalkan sekte kita, aku tahu hari ini akan datang. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade bahagia bersama Yuzi, saya merasa puas. Pria parubaya berambut panjang yang dipanggil Cui Hun, mencibir, tahun-tahun ini pasti jauh dari kebahagiaan bagimu, kurasa. Dia menunjuk Jiang Yuzi yang bersandar pada Bailey Zhan, dan melanjutkan, orang malang ini diracuni oleh bunga pemakan manusia, bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tidak meninggal selama lebih dari 1 dekade, dia pasti mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Kau menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama seorang wanita yang tidak bisa melakukan apapun untukmu, lalu apa yang bisa membuatmu bahagia? Bailey Zhan di dekatnya, kau tidak akan mengerti. Kamu tidak akan mengerti. Aku mencintai Yuzi, meskipun dia rapuh atau memiliki kekurangan, selama dia berada di sisiku, aku merasa bahagia. Bailey Zhan, kamu anggota dari sekte, dan menurut aturan sekte, kamu harus dieksekusi. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir sebelum meninggal? Pria tampak gelap di samping Cui Hun bertanya dengan suara teredam. Tatapan Bailey Zhan muncul pada pria memandang gelap itu, dan dia tersenyum tragis. Untuk memburu kami, lembah dokter hantu mengirim Cui Hun dan pencuri nyawa, sementara sekte Yunfei mengirim Moling dan Moming. Ah, betapa berbudi luhur dan cakapnya kita sebagai pasangan sehingga mampu memaksakan 4 seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam dari 2 sekte tersembunyi besar untuk muncul. Sungguh upaya yang luar biasa.
Kedua seniman bela diri wanita dari Sekte Yunfei itu sama-sama berusia sekitar 30-an, masing-masing memegang pedang sepanjang 3 kaki. Dengan rambut panjang terurai dan gaun putih berkibar, mereka pasti akan terlihat cantik, namun keduanya memiliki ekspresi dingin sehingga lebih pantas dikagumi dari jarak jauh. Kedua seniman bela diri wanita tersebut berasal dari sekte tersembunyi, Sekte Yunfei. Yang berbentuk bulat adalah Mo Ling, sedangkan yang berbentuk oval adalah Mo Ming, dan mereka bersaudara. Kakak Baili, jangan salahkan kami. Mo Ling memandang Baili Zhan yang tersenyum sedih dan Jiang Yuzi yang nafasnya sedikit tersentuh, tetapi kemudian ekspresinya kembali dingin, dan dia berkata, di sekte tersembunyi kami, pembelotan dihukum mati, kalian harus menyadari hal itu. Hanya saja, kau dan Jiang Yuzi seharusnya tidak pernah kawin lari. Baili Zhan berteriak, Yuzi dan aku saling mencintai. Lembah dokter hantu dan sekte Yunfei menghalangi kami, memisahkan kami, bahkan sampai tidak mengampuni putri kami. Sekarang katakan padaku, adik Mo, jika kita tidak melarikan diri, apakah keluarga kita bisa tetap bersama? Mo Ling kehilangan kata-kata. Mo Ming mencibir, kakak, kenapa membuang-buang kata-kata untuk seseorang yang akan segera meninggal? Mari kita bunuh Jiang Yuzi dan kembali untuk melapor ke sekte kita. Lalu dia berbicara kepada Cui Hun dan pencuri nyawa dari lembah dokter hantu, kakak-kakak senior, Baili Zhan berasal dari sekte kalian, jadi kalianlah yang seharusnya menanganinya. Baik sekali, Cui Hun mengangguk, memandang Baili Zhan dan Jiang Yuzi yang duduk di tanah, dan berkata dengan seringai jahat, adik Baili, karena kalian tidak bisa menjadi suami istri di dunia orang hidup, lanjutkan ikatan kalian di neraka. Oh, dan ngomong-ngomong, Anda punya anak perempuan kan? Jangan khawatir, kami akan segera menunjukkan agar dia bisa bergabung dengan kalian berdua. Dosa tidak boleh menyentuh keluarga, putriku tidak bersalah. Mata Baili Zhan hampir meledak karena amarah, jika dia bisa menggerakkan tubuhnya, dia pasti sudah melompat dan berdiri sampai mati melawan keempat orang di hadapannya. Maaf, ini perintah dari kepala lembah. Orang tua itu berkata, saat memotong rumput, kita harus mencabut akarnya agar tidak tumbuh kembali saat angin musim semi meniup. Kata-kata ini sungguh bijak, bukan? Bab 150, Cui Hun merenggut nyawa. Kau bahkan tak mengampuni seorang anak, betapa kejamnya hatimu. Bibir Baili Zhan sudah berdarah karena kemacetan, dia meraung dengan suara serak, berani-beraninya kau menyakiti putriku, aku tak akan membiarkanmu lolos bahkan menjadi hantu sekalipun. Sebelum melarikan diri dari Sekte Yunfei, Jiang Yuzi juga merupakan seorang seniman bela diri tingkat mendalam, dan kemudian dia diracuni oleh bunga pemakan manusia, berpura-pura merosot, dan selama lebih dari 1 dekade, dia seperti orang lumpuh. Dia mendengar setiap percakapan suaminya, Baili Zhan, dengan keempat pendekar bela diri dari lembah dokter hantu dan sekte Yunfei dengan jelas. Kematian dirinya dan suaminya bukanlah kerugian besar, tetapi ketika ia mendengar Cui Hun mengatakan bahwa ia juga bermaksud membunuh putrinya, Baili Mingyue, ia tak berkuasa menahan rasa kaget dan marah. Tubuhnya sudah sangat lemah, dan pada saat ini, ketika kidan darahnya melonjak, berubah menjadi gelap, dan dia langsung merasakan tubuhnya bergoyang dan kehilangan kesadaran. Yuzi, Baili Zhan berteriak dengan suara melengking. Adik Baili, izinkan aku mengantarmu. Murid dari lembah dokter hantu, Cui Hun, mencibir dengan senyum jahat, telapak tangannya berubah menjadi pisau, siap untuk menutup leher Baili Zhan. Lembah dokter hantu memiliki 2 keahlian utama yang mendefinisikan sekte ini, yang pertama adalah keahlian medis, dan yang kedua adalah seni racun. Keahlian medis dapat digunakan untuk menyelamatkan orang, sedangkan seni racun dapat digunakan untuk membunuh. Baik itu keahlian medis atau seni racun, para murid lembah dokter hantu telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Di sekte tersembunyi, lembah dokter hantu memiliki keberadaan yang sangat istimewa. Mereka sangat kuat, memiliki banyak pengikut, dan membalas dendam atas hasutan sekecil apapun. Hampir semua sekte tersembunyi tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Cui Hun adalah ahli racun dari lembah dokter hantu. Telapak tangan pemaksa jiwa miliknya sangat ganas, teknik telapak tangan tidak hanya setajam pisau, tetapi juga mengandung racun yang ampuh. Begitu terkena, telapak tangan pengikat jiwa, milik Cui Hun, racun tersebut akan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Jika tidak ada penawarnya, korban akan cepat menyerah pada racun dan meninggal dunia. Selama bertahun-tahun, jumlah lawan yang tewas akibat telapak pengikat jiwa milik Cui Hun tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, di sekte tersembunyi, ia mendapatkan gelar Cui Hun, sampai-sampai orang-orang melupakan nama aslinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Telapak tangan Cui Hun belum sempat turun ketika Fang Bai, yang mengamati dari samping, melakukan gerakannya. Saat sosoknya menerjang ke depan, 3 kerikil yang ada di tangannya sudah dilemparkan, melesat dan mengenai bagian atas, tengah, dan bawah tubuh Cui Hun. Kerikil ketiga itu, yang diresapi dengan truyuan oleh Fang Bai, secepat kilat, menghasilkan suara tajam yang memekakkan telinga saat melesat di udara. Kekuatan Fang Bai setara dengan kekuatan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam di dunia ini. Karena teknik pemikiran khusus yang dia praktikkan, kekuatannya sedikit lebih unggul daripada Cui Hun, meskipun mereka berada di alam yang sama. Batu ketiga dilemparkan oleh Fang Bai dengan hampir seluruh kekuatannya.
Kecepatan dan kekuatan mereka begitu besar sehingga Cui Hun terkejut dan harus menarik telapak tangan untuk menghindar. Meskipun ia menghindar dengan cepat, ia hanya berhasil menghindari kerikil yang diarahkan ke jalur atas dan tengah, sementara kerikil yang diarahkan ke kaki kirinya mengenai sasaran. Batu kerikil itu, yang diselimuti kekuatan esensi sejati, menghantam kaki kiri Cui Hun dengan keras, hampir menembus betisnya, dan aliran darah langsung menyembur keluar. Cui Hun berteriak kesakitan, "Ayo!" lalu jatuh ke tanah. "Cui Hun, akhirnya aku menemukanmu. Kau mencuri wanitaku. Aku tak akan pernah melupakan ini sampai mati. Berikan hidupmu." Di tengah gelombang kemarahan, sosok Fang Bai telah mengelilingi Cui Hun. Dia muncul entah dari mana dan melancarkan serangan ke Cui Hun, mengejutkan orang keempat di tempat kejadian, sampai-sampai mereka terkejut hingga Fang Bai hampir sampai di dekat mereka sebelum mereka bereaksi. Life Snatching dan Cui Hun berasal dari sekte yang sama. Melihat jadi Fang Bai hendak menyerang Cui Hun yang terluka dan jatuh ke tanah, dia tidak berpikir dua kali dan segera bertindak untuk membantu, menghalangi serangan Fang Bai untuk Cui Hun. Kakak beradik Mo Ling dan Mo Ming dari sekte Yun Fei hanya berdiri di sana tanpa bergerak, menatap Cui Hun dengan buruk dan mendidih di mata mereka. Teriakan keras Fang Bai terdengar jelas oleh para saudaranya, yang mengira Cui Hun telah mencuri wanita orang lain, dan bahwa pria ini datang untuk membalas dendam. Cui Hun sangat kejam, dan reputasinya di antara para murid, lembah dokter hantu, selalu buruk. Tindakan mencuri wanita orang lain bukanlah hal yang mustahil baginya, jadi Mo Ling dan Mo Ming tidak meragukan kata Fang Bai. Kedua adiknya sedang menjalankan misi untuk berkelana di dunia sekuler demi mengejar Jiang Yuzi, dan mereka tidak tertarik pada permusuhan antara Fang Bai dan Cui Hun, dan mereka juga tidak akan membantu sedikitpun. Kedua adiknya itu cerdas dan tahu bahwa meskipun Fang Bai mengandalkan serangan mendadak untuk melukai kaki Cui Hun, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat, jadi mereka tidak ingin membuat musuh yang tidak perlu dan memutuskan untuk berdiri dan menonton. Mereka tidak menyadari bahwa teriakan keras Fang Bai hanyalah omong kosong belaka, yang bertujuan untuk memecah belah para pendekar dari lembah dokter hantu dan sekte Yun Fei, lalu mengalahkan mereka satu persatu. Kesuksesan, Fang Bai menyadari bahwa kata-kata sederhananya memang berhasil memecah belah para pendekar dari kedua belah pihak. Melihat bahwa para murid dari sekte Yun Fei tidak berniat untuk bertindak, dia merasa sangat gembira. Duduk di tanah, Cui Hun menahan rasa sakit di betisnya dan mengamati Fang Bai dengan saksama, tetapi ia sama sekali tidak ingat pernah melihat orang ini. Dia berteriak dengan marah, "Dasar bajingan, aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku mencuri wanitamu? Anda pasti salah orang." "Kau tidak salah, kaulah, Cui Hun, yang membawanya pergi. Sekalipun kau berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu." Fang Bai terus bertengkar sengit dengan pencuri nyawa, tak henti-hentinya melontarkan hinaan. "Siapa nama wanitamu?" "Xiao Kui, dia sangat cantik, dan dia memiliki dua lesung pipi kecil saat tersenyum." "Anda pasti telah melakukan kesalahan." Cui Hun sangat kesal hingga hampir menangis sambil berteriak, "Aku bahkan belum pernah bertemu siapapun yang bernama Xiao Cui. Tentu saja kamu tidak akan mengakui hal-hal yang telah kamu lakukan. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Xiao Cui, dia pasti sudah dibungkam olehmu. Ah, aku akan membunuhmu, untuk membalas dendam Xiao Cui." Fang Bai tampak mengamuk, pukulannya tiba-tiba berubah, dan setiap pukulan mengeluarkan suara yang mengintimidasi seperti auman harimau dan guntur. Dipadukan dengan gerakan kaki yang misterius, serangannya menjadi semakin mengancam. Meskipun life snatching setara dengan Fang Bai dalam tingkatan komputer, teknik komputer yang dia praktikkan sangat berbeda, dan pengalaman pertarungannya juga jauh dari cukup untuk dibandingkan dengan Fang Bai. Tak lama kemudian, ia ditanya oleh serangan Fang Bai yang membawa badai dan kesulitan untuk melawan balik. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara angin berdesir, dan 3 kilatan dingin melesat keluar dari tangan Cui Hun, yang duduk tidak jauh dari situ di tanah. Yang ketiga berupa jarum yang berkilauan dengan cahaya biru samar di bawah cahaya bintang dan bulan, jelas dilapisi racun mematikan. Marah karena Fang Bai sebelumnya terluka akibat lemparan batu, Cui Hun membalas dengan 3 jarum yang dicelupkan racun, berpikir bahwa jika Fang Bai melukainya, dia akan membalas dendam dengan mengambil nyawa Fang Bai. Namun, kemampuan Fang Bai dalam meluncurkan senjata tersembunyi jauh lebih unggul daripada Cui Hun, dan bahkan dalam menangkapnya pun, Cui Hun jauh tertinggal. Fang Bai mendorong life snatching mundur dengan tinjuan, dan tangan eksekusi-eksekusi, tangan naga pencegat, dengan cepat menggambar lingkaran di sisinya. Saat kekuatan esensi sejati berfluktuasi di ruang angkasa, jarum ketiga Cui Hun berhenti di udara, kehilangan sebagian besar kecepatannya dan dengan mudah ditangkap oleh Fang Bai. "Kamu sudah tamat, kau pasti sudah mati, hahaha." Cui Hun, melihat Fang Bai menangkap senjata tersembunyinya, awalnya terkejut, lalu tak kuasa menahan tawa. Akhir cerita bab 141 sampai bab 150. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 151 sampai bab 160 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.